Dulu selalu merasa puas karena dia merasa bisa membeli semuanya. Tapi begitu berkenalan dengan Tuhannya yang Maha Kaya, ternyata kita nggak ada artinya apa-apa kalau dikasih penyakit. Ternyata nggak ada apa-apanya semuanya kalau kita dijemput oleh malaikat mautnya. Ya, ternyata nggak ada artinya kekayaan itu kalau kita dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, kita melanjutkan pengantar yang terdahulu ya. Sekarang setelah kita mendefinisikan apa ya arti tasawuf ya, siapa sih sesungguhnya yang bisa disebut sufi sejati? Sufi dan sufi palsu beda. Ada sufi palsu disebut mutasawwif ya. Sufi-sufian, sufi jadi-jadian kira-kira gitu. Nah, tanda-tanda sufi sejati mungkin kita di sini mudah-mudahan. Pertama adalah merasa fakir setelah kaya. Setelah sekian lama merasa kaya dan memang kaya, sekarang merasa fakir di hadapan Allah, miskin di hadapan Allah, walaupun kekayaannya bertambah atau mungkin paling tidak berkurang. Dulu sebelum menjadi sufi, merasa sangat kaya, bisa membeli semuanya, bisa menghadirkan semuanya. Tapi sekarang dia merasa fakir di hadapan Allah. Dia merasa kecil melihat dirinya sendiri, karena dia sudah mampu menyaksikan kebesaran makrokosmos. Kita itu hanya sebuah titik di dalam sebuah titik, pada sebuah titik yang besar. Ya, jadi merasa fakir setelah kaya. Lalu apa ini maksud fakir? Fakir itu ada dua pengertian. Fakir dalam pengertian miskin harta, lebih miskin daripada orang miskin. Miskin itu pendapatannya 50.000 rupiah per hari, tapi pengeluarannya itu 100.000 rupiah per hari untuk memberi makan anak-anaknya, ya, sewa rumah, kos-kosnya itu. Tapi ya kemampuannya seperti itu, besar pasak daripada tiang itu miskin. Tapi kalau fakir, pengeluarannya 20.000 sehari, makan seadanya, tapi pendapatannya nggak ada sama sekali. Itu namanya fakir. Berarti fakir itu lebih parah daripada miskin. Sedangkan miskin harus diberantas, apatah lagi fakir. Itu pengertian fakir yang pertama. Fakir yang kedua, sesungguhnya dia tidak miskin, hanya dia fakir. Apa yang artinya fakir di sini? Rela untuk fakir, rela untuk tidak menambah kekayaannya, rela bahkan mengeluarkan kekayaannya demi untuk memberikan penghargaan terhadap karakter kepribadian dan akidahnya. Contohnya, seharusnya dipromosi menjadi dirut, tapi karena dia nggak mau cari-cari muka, dia nggak mau makan hati, bos penentu, udahlah saya pasrah aja. Akhirnya memang dia tidak bisa terpilih.
karena bosnya itu ya pingin setoran, udah nggak apa-apa. Jadi aku tidak perlu rumah dinas, aku tidak perlu mobil dinas, aku tidak perlu tambahan tunjangan. Untuk apa kalau harus menghabiskan prinsip? Untuk apa kalau aku harus mengeluarkan mengorbankan prinsip karakter? Jadi dia tidak menjadi kaya gara-gara mempertahankan akidahnya. Itu disebut fakir. Merelakan dirinya apa adanya, tidak menjadi kaya demi untuk mempertahankan prinsip akidah, itu disebut fakir. Itu pengertian yang kedua dari fakir. Ya. Kita tidak boleh fakir harta. Itu tidak terpuji. Tapi fakir yang terpuji ialah merelakan dirinya tidak kaya, tidak menggunakan fasilitas yang lumayan demi untuk mempertahankan akidah, karakter kepribadiannya. Itu fakir yang terpuji. Jadi definisi apa yang kita anut dalam mendefinisikan fakir ini? Nah, tanda-tanda sufi sejati merasa fakir setelah kaya. Dulu selalu merasa puas karena dia merasa bisa membeli semuanya. Tapi begitu berkenalan dengan Tuhannya yang Maha Kaya, ternyata kita nggak ada artinya apa-apa kalau dikasih penyakit. Ternyata nggak ada apa-apanya semuanya kalau kita dijemput oleh malaikat mautnya. Ya, ternyata nggak ada artinya kekayaan itu kalau kita tidak berkah. Jadi takut untuk kehilangan rasa cintanya kepada Allah. Akhirnya dia merasa fakir. Tidak lagi merasa segalanya oke, tapi dia merasa segalanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fakir. Jadi ciri-ciri orang yang sufi sejati, dia tidak lagi merasa kaya, serba oke, serba berkecukupan. Kenapa? Karena sudah berkenalan dengan Tuhan yang Maha Kaya, ya, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Penguasa. Akhirnya nyalinya menjadi kecil di hadapan Allah. Itulah sufi. Tapi kalau tidak merasakan fakir ketika ia berkenalan dengan Tuhan, maka itu belum disebut dengan sufi sejati. Yang kedua, merasa rendah setelah tinggi. Dia merasa jabatannya tinggi, dia merasa semuanya serba difasilitasi, powernya luar biasa. Tapi begitu berkenalan dengan Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Besar, dia menjadi rendah. Aku nggak boleh sombong, nggak ada artinya apa-apa dibanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia merasa tawadu. Tidak perlu kita membanggakan diri kita, itu nggak ada apa-apanya. Anytime bisa dijemput semuanya oleh Allah. Kita peminjam, dia pemilik. Nah, orang yang menimbulkan rasa rendah setelah tinggi, itulah sudah mulai muncul tanda-tanda sufi sejati. Ada sesuatu yang bekerja pada dirinya sehingga tidak lagi merasa bangga, sombong, angkuh. Yang ketiga, merasa sepi setelah populer. Dia sadar popularitas itu ternyata nggak ada artinya apa-apa. Apa artinya kita populer di bumi tapi di langit nggak ada yang mengenal? Orang yang populer di bumi itu kesepian di langit. Karena itu lebih baik kita kesepian di bumi demi untuk mencapai tingkat popularitas malaikat di langit.